Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News K3 TV bersama saya Dede Marzuki. Komitmen meningkatkan mutu pendidikan terus diwujudkan melalui penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan. K3S Kecamatan Jonggol menggelar workshop kurikulum satuan pendidikan tahun ajaran 2026-2027 yang diikuti kepala sekolah dan guru dari seluruh Kecamatan Jonggol. Berikut liputannya. Pendidikan yang berkualitas selalu diawali oleh sebuah perencanaan yang matang. Dari ruang-ruang diskusi, lahir gagasan. Dari kolaborasi, tercipta arah. Dan dari komitmen bersama, masa depan generasi bangsa mulai dibangun. Menindaklanjuti berbagai kebijakan dan arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor, kelompok kerja Kepala Sekolah Kecamatan Jonggol menggelar workshop kurikulum Satuan Pendidikan tahun ajaran 2026-2027 di SDN Citra Indah Sukamaju, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kecamatan Jonggol. Hadir para kepala sekolah negeri dan swasta, didampingi satu orang guru dari masing-masing satuan pendidikan untuk bersama menyusun fondasi pembelajaran yang akan diterapkan pada tahun ajaran mendatang. Workshop ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya menyosialisasikan berbagai arahan serta program-program pendidikan terkini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sekaligus menjadi langkah strategis dalam merumuskan kurikulum satuan pendidikan yang selaras dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan peserta didik, serta dinamika perkembangan pendidikan saat ini. Dalam sambutannya, Ketua K3S Kecamatan Jonggol menegaskan bahwa kurikulum satuan pendidikan bukan sekadar dokumen administratif yang disusun untuk memenuhi ketentuan. Lebih dari itu, kurikulum merupakan peta jalan yang akan menentukan arah pendidikan, menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, sekaligus menjadi landasan dalam membentuk karakter, kompetensi, dan masa depan peserta didik. Penguatan materi disampaikan oleh dua narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Aang Nandang Iskandar, SPD MSI, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta Aulia Nurhuda, SPD MPD Pengawas Pendidikan Kecamatan Jonggol. Untuk KSP atau kurikulum sekolah tahun ini, sebenarnya ini adalah lanjutan dari KSP yang tahun kemarin, tahun 25-26. Kita hanya merevisi saja tahun yang kemarin ke yang sekarang. Meskipun ada beberapa faktor atau beberapa materi yang perlu dimasukkan ke dalam KSP tahun 26-27 ini. Di antaranya adalah unsur budaya sekolah aman dan nyaman. Ya, ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Yang kedua adalah mengenai pendidikan anti korupsi. Ya. Jadi diharapkan anak siswa SD, meskipun masih SD, harus tahu pembelajaran atau pendidikan anti korupsi, dan juga yang ketiga adalah kurikulum anti narkoba dalam kerangka kurikulum merdeka. Itu adalah 3 program tambahan atau yang baru yang tahun ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum satuan pendidikan di SD itu. Sama halnya kalau penyusunan, yang pertama dari ada mulai buku 1 tentang KSP itu sendiri, ya, seperti biasa yang akan kita bahas sekarang. Yang kedua adalah buku 2. Buku 2 itu adalah tentang lampiran-lampiran secara keseluruhan dari sekolah kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang ketiga, kalau memungkinkan, itu adalah buku 3 itu adalah tentang aturan-aturan hukum yang mendukung tentang diselenggaranya kurikulum di satuan pendidikan. Itu penyusunnya sama dengan tahun kemarin. Hari ini kami akan memantau perkembangan kurikulum, penyusunan kurikulum yang ada di Kecamatan Jonggol. Hari ini kita kumpulkan seluruh tim penyusun kurikulum di Kecamatan Jonggol, ya, masing-masing sekolah. Dan kami ingin memantau sudah sampai sejauh mana perkembangan penyusunan pengembangan kurikulum yang ada di Kecamatan Jonggol. Dan mudah-mudahan penyusunan atau pengembangan kurikulum ini tidak ada kendala dan secepatnya bisa selesai, ya. Selesai dalam artian 100% bisa dilakukan dan bisa dilakukan untuk pengembangan sekolah masing-masing. Ya. Mudah-mudahan di bulan Juli ini, ya, kita memantau, dan di bulan Agustus sudah terjilidlah buku kurikulumnya. Ya. Meskipun dalam tanda kutip ini adalah kurikulum sebenarnya sudah selesai dilakukan di bulan pertengahan Juli atau pas tanggal 15 Juli itu kurikulum sudah ada, cuman mungkin belum secara 100% dijilid. Jadi
kami hari ini memantau, mudah-mudahan hari ini selesai dalam penjelidan penyusunan pengembangan kurikulum di SD Kecamatan Jonggol. Berbagai kebijakan terbaru, strategi implementasi kurikulum, hingga penguatan peran sekolah dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna disampaikan secara komprehensif, sekaligus membuka ruang diskusi yang aktif dan konstruktif bagi seluruh peserta. Kurikulum Satuan Pendidikan atau KSP sekarang sering disebut, itu kan menjadi patokan dalam suatu sekolah itu menjalankan kurikulumnya dalam 1 tahun. Jadi tentunya tidak bisa disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain, tergantung dengan masing-masing sekolah, karakter sekolahnya bagaimana, terutama peserta didiknya, SDM guru-gurunya, masyarakat, lingkungan sekitarnya, dan program-program sekolah tersebut tentunya tidak sama dong dengan sekolah lain. Jadi otomatis secara tidak langsung itu harus dibuat sendiri oleh sekolah. Sebenarnya kalau tantangan secara ini tidak ada ya, karena kita itu sebagai pekerja, apalagi kalau sekolah negeri adalah ASN, yang menjalankan tugas semuanya itu udah ada runtutan, ada aturan-aturan yang harus kita jalankan sesuai dengan SOP. Nah, struktur kurikulum ini kan dibuat berdasarkan turunan dari Permendikbud yang diturunkan ke sekolah masing-masing, itu menjadi patokannya. Jadi tinggal bagaimana stakeholder yang ada di sekolah berkolaborasi, kemudian dengan dibimbing oleh pengawas. Jadi tidak ada tantangan. Lebih dari sekadar forum sosialisasi, workshop ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyamakan langkah, memperkuat komitmen, dan memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki arah yang jelas dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berpihak kepada peserta didik. Karena sesungguhnya, kurikulum bukan hanya tentang apa yang diajarkan di ruang kelas. Kurikulum adalah cerminan harapan, komitmen, dan cita-cita bersama dalam mempersiapkan generasi yang berkarakter, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Satuan pendidikan harus menyusun kurikulum satuan pendidikan karena memang di setiap satuan pendidikan itu sendiri visi dan misi itu berbeda. Yang kedua, memang karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah itu sangat berbeda. Maka peserta didik satuan pendidikan itu harus membuat kurikulum itu sendiri untuk menunjang apa? Untuk menunjang pendidikan yang lebih baik lagi. Contoh misal kita harus menggali bakat minat siswa, karena bakat minat siswa di daerah kami itu beda dengan bakat minat siswa yang ada di perkotaan. Maka dengan itu perlu, sangat penting sekali kurikulum di dalam satuan pendidikan itu harus kita membuat sendiri, tapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan permen-permen yang sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Supaya pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, dan sekitarnya. Dengan itu, pembelajaran bisa lebih tepat dan mudah untuk dicapai. Ada beberapa tantangan ya Pak ya. Yang pertama, kurikulum kan setiap tahunnya berbeda. Kadang kami kesulitan untuk mengikuti peraturan yang ada di kurikulum terbaru. Karena sarana dan prasarana dari sekolah kadang terbatas ya Pak ya. Terus juga untuk menyesuaikan antara karakter murid sama karakter sekolah sih Pak, itu aja. Melalui sinergi yang terus terbangun antara Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, serta seluruh insan pendidikan, Kecamatan Jonggol terus melangkah menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Sebab setiap langkah kecil yang direncanakan dengan baik hari ini akan menjadi pijakan kokoh bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih unggul di masa yang akan datang. Dari Jonggol, Jawa Barat, Deswita Maharani dan juru kamera Taufik Hidayana melaporkan untuk K3 TV.